itu gampang-gampang susah. Assalamualaikum. Artinya apa? Datang di podcast Tetap Ilmu berjalan Politik dengan lancar sejauh ini. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung, tidak terasa kita memasuki episode-episode selanjutnya dalam Daily Talks Politik kita di podcast Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Kesempatan kali ini berbahagia sekali karena kita kedatangan tamu istimewa di studio podcast kita, dan saya perkenalkan langsung di sini sudah ada Profesor Dr. Asrinaldi, MSI. Prof, apa kabar Prof? Baik Sandi, Baik. Alhamdulillah sehat. Oke, baik, alhamdulillah. Selamat datang Prof di Universitas Bangka Belitung. Ini sebuah kebahagiaan kita bisa ngobrol santai hari ini. Topik kali ini kita akan membahas tentang demokratisasi di internal partai politik. Kita akan membahas juga dinamika bagaimana perkembangan demokrasi itu sendiri di Indonesia. Dan mungkin Prof, sebelum kita jauh bicara nanti terkait dengan topik, saya ingin tanya sedikit tentang Prof terkait dengan profil Prof sendiri. Prof, studinya di mana saja nih Prof? Biar teman-teman semua bisa tahu gitu Prof. Silakan Baik, Prof. makasih Sandi. Pertama tentu saya ingin perkenalkan latar belakang saya ya. Di pendidikan sarjana saya di ilmu pemerintahan di Universitas Riau itu masuk tahun 92. Wow. 92 sudah lama. Saya baru lahir itu Prof, 92. 92. Kemudian tahun awal reformasi 98 saya S2 di UGM. Wow. Selesai tahun 2000. Kemudian saya kembali ke institusi juga ya, awal yang memberi rekomendasi ke kawan-kawan di Universitas Riau. Tapi karena waktu itu peluang belum tersedia ya, dan saya apply ke Universitas Andalas dan diterima. Kemudian setelah 5 tahun saya di sana, saya lanjutkan studi di Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia. Wow. Tahun 2006, 2011 awal saya selesai dan sampai sekarang. Wow. Ini Prof sendiri sudah menjadi guru besar hari ini, dan yang saya input informasinya sebuah kebanggaan bagi Universitas Andalas memiliki seorang profesor seperti Prof. Dan kemarin juga pidato guru besarnya saya sedikit mencari tahu, mengulik kembali itu ada kata partai politiknya di sana. Kita coba tarik dari sana dulu Prof. Kita mulai dari persoalan hari ini Prof. Yang saya pahami demokrasi itu ibu kandung dari partai politik. Jadi partai politik lahir dari rahim demokrasi. Nah, pertanyaan pertama adalah Prof sendiri melihat bagaimana nih terkait dengan perkembangan demokrasi kita pada hari ini di Indonesia, itu gimana menurut Prof? Iya, kalau kita bicara demokrasi di Indonesia tentu ada pasang surutnya ya. Oke. Saya mungkin menariknya dari awal reformasi. Nah, di awal reformasi kan ada euforia terkait dengan demokrasi setelah kita lama di bawah kungkungan rezim otoritarian Orde Baru, sehingga dibuka ruang kepada seluruh masyarakat ini untuk membentuk partai politik. Dan faktanya banyak sekali partai politik, dan mungkin pasca 55, pemilu 55 mungkin itu partai politik terbanyak ya, ada sekitar 48 partai politik. 48. Dan menariknya 48 partai politik itu juga memiliki wakil-wakil di KPU-nya. Karena KPU kita ini kan gabungan ya, ada unsur pemerintah, kemudian ada unsur partai politik. Dan dari 48 partai politik itu dinamikanya luar biasa sekali. Saya lihat itu. Saya juga mengikuti juga ya perkembangan karena memang waktu itu saya sedang studi S2 juga ya. Dan bahkan hampir sama dengan dinamika tahun 55. Mereka punya corong media, punya tabloid untuk menyampaikan gagasan manifesto partai di masyarakat ya. Dan bahkan itu sangat intens sekali diskusi-diskusi dan perdebatan. Ya barangkali tidak semaju sekarang ya, tapi berita-berita hoax itu juga sudah ada diproduksi, dan barangkali juga ingin mempengaruhi cara berpikir masyarakat ya. Nah, tahun 2004 kita lihat bahwa ada upaya untuk menyatukan beberapa partai politik ya, sehingga dia berkurang. Kalau tidak salah saya menjadi 24 partai politik ya. Kemudian naik lagi tahun 2009 sampai 2014, dan sekarang juga kita lihat tidak juga berkurang ya, karena bagaimanapun tentu kita tidak nafikan partai politik itu adalah indikator demokrasinya sebuah bangsa. Ya, dan sistem politik ya.
Nah, cuma kan persoalannya adalah apakah partai politik itu memang harus banyak, karena sistem kita sistem presidensial. Kalau sistem presidensial itu kan tidak cocok multipartai dalam arti atomize ya, dia pecah padahal ideologinya sama saja menurut saya gitu. Iya. Nah, perlu ada upaya kita juga untuk mengintervensi supaya partai politik itu tidak sebanyak sekarang ini gitu. Nah, ini persoalan-persoalan besar yang harus kita lihat, dan satu mungkin yang perlu menjadi perhatian kita adalah bahwa ketika verifikasi faktual partai politik untuk 2024 ini kan ada persoalan juga yang mencuat ke media ya, dan menjadi konsumsi publik juga, bahwa banyak hal-hal yang kontroversi muncul gitu. Tapi oke lah, kita anggap bahwa itu sudah selesai. Tapi kedepannya menurut saya partai politik itu perlu ditata kembali ya, terutama pelembagaan partai politik gitu. Nah saya ambil kata terakhir dari Prof tadi terkait dengan pelembagaan partai politik. Saya pernah berdiskusi beberapa waktu lalu dengan Prof Mada di UGM, Mada Sukmajati. Ada 3 hal yang beliau tekankan terkait dengan persoalan di dalam demokratisasi di internal partai hari ini, Prof. Saya ambil 3 dimensi itu. Yang pertama adalah aspek kepemimpinan. Kedua, kita akan membahas juga terkait dengan aspek kandidasi dan nominasi yang terjadi di internal partai. Dan yang ketiga, persoalan tentang keputusan-keputusan strategis partai itu ditarik dari mana? Apakah benar ini ditarik dari spektrum ideologi, lalu menjadi platform, lalu menjadi sebuah keputusan-keputusan politik gitu. Nah, yang pertama ingin saya bahas sama Prof ini terkait dengan aspek pertama, yakni kepemimpinan partai. Hari ini kita melihat di Indonesia ada beberapa kekaratan gitu terkait dengan aspek kepemimpinan. Misal di beberapa partai itu masih didominasi oleh orangnya itu saja, Prof. Jadi dominan aktor itu lebih kuat dibandingkan persoalan sistem partai yang saya kira punya sirkulasi yang sehat gitu. Artinya bagaimana kita mau berdemokrasi kalau partainya saja tidak demokratis gitu. Itu persoalan pertama yang penting harus kita pertanyakan gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana idealnya kepemimpinan partai politik itu dilakukan? Apakah harus ada pembatasan terkait dengan masa jabatan pimpinan partai? Apakah itu harus dilakukan intervensi oleh negara atau tidak? Atau mungkin seperti sekarang saja, Prof? Itu bagaimana Prof melihat itu? Ya, Bung Sandi ya, terkait dengan kepemimpinan partai itu memang menjadi persoalan yang serius di bangsa kita gitu. Kita tidak menafikan bahwa ada persoalan personalisasi jabatan ketua partai ini, karena sejarah berdirinya partai ini juga terkait dengan keberadaan dari ketua itu sendiri gitu. Kita tidak nafikan bahwa idealnya partai politik itu kan berdiri atas kesamaan pandangan, ideologi, cara pikir, kemudian kesepakatan terkait dengan apa yang mereka perjuangkan. Tapi di Indonesia ini kan cenderung ada dominasi satu orang atau beberapa orang ya, sehingga ketika partai itu berdiri dan eksis dalam pemilu, dia menjadi mendominasi pembuatan keputusan. Dan bahkan sampai sekarang kita tahu posisi ketua itu menjadi lebih lama jabatannya ya ketimbang anggotanya yang keluar masuk gitu. Ini kan menarik ini kan. Nah, apakah ini bisa dibatasi? Mestinya dibatasi. Kalau kita bicara bahwa partai politik itu juga bagian dari institusi yang mengkader ya, atau proses kaderisasi berjalan, harus ada pergantian ketua partai dengan masa jabatan dibatasi gitu. Nah, cuma kan persoalannya di negara kita ini kan negara atau pemerintah tidak bisa mengintervensi internal partai. Dia hanya mengatur desain umumnya saja. Persoalan-persoalan yang Bung Sandi sampaikan terkait dengan bagaimana nominasi atau kaderisasi ya di internal partai gitu. Nah, negara hanya memberi justifikasi atau pemerintah justifikasi secara persyaratan perundang-undangan mereka sudah lengkap dan tidak ada konflik, ya silakan mereka untuk kembali ke ADART yang diserahkan itu kan. Nah, jadi persoalan itu yang memang harus jadi perhatian kita gitu. Apakah negara bisa intervensi? Saya pikir tidak sejauh itu. Kecuali undang-undang memberikan ruang itu. Ya. Nah, persoalannya itu tidak diberikan, diserahkan sepenuhnya kepada partai politik. Nah, kalau baiknya menurut saya memang harus dibatasi jabatan itu. Karena kita tahu ya kalau sudah 2 atau 3 periode itu sesuatu yang sangat lama sekali ya, dan bagaimana kita bisa mendorong kader-kader baru yang punya visi strategis ke depan untuk bangsa, untuk partainya sendiri itu. Ketika dari atas saja tidak berjalan dengan baik gitu, atau tidak ada proses pergeseran kepemimpinan. Jadi terpulang kepada partainya sendiri itu. Kembali kepada partai sendiri. Gitu. Oke, kita masuk ke dimensi kedua nih, Prof. Dimensi kedua kita bicara kandidasi dan nominasi. Saya kira ini paling menarik gitu untuk dibicarakan karena
line up ya. Kita bicara 2024 sebentar lagi kita akan pemilihan umum. Dan DCT sudah DCS kemarin sudah kita lalui, lalu kemudian proses DCT, lalu kemudian kita tahu nih ada susunan nama dari para caleg. Nah, persoalan yang terjadi adalah kegagalan proses melakukan kaderisasi dan rekrutmen politik di internal partai itu sangat mempengaruhi proses bagaimana mereka memberikan nominasi dan kandidasi kepada siapa yang mereka sodorkan. Mungkin dalam keputusan nama-nama di legislatif kita bisa lihat dalam DCT, tapi kembali nominasi juga terjadi. Ini Pilpres ya, mohon maaf Prof, kita bahas juga Anies Baswedan itu bukan kader partai. Artinya ada PR sebenarnya kalau kita berkaca, kenapa partai politik ini mengusung orang yang justru tidak di dalam internal partai? Berarti kan ada proses rekrutmen yang tidak berjalan dengan baik. Prof sendiri melihatnya bagaimana? Iya, persoalan rekrutmen partai ini memang menjadi masalah juga di negara kita. Barangkali dalam konteks pemilihan presiden itu satu hal yang penting untuk kita sorot ya. Tapi sebelum sampai ke sana kita juga melihat lah dalam konteks nominasi dan seleksi untuk daftar calon legislatif. Gitu. Ya. Kalaulah kita anggap persoalan rekrutmen dan kaderisasi partai itu berjalan dengan baik, mestinya partai politik itu tidak kesulitan untuk mencari orang-orang ditempatkan sebagai daftar calon. Nah, faktanya hari ini kan di dalam konteks perempuan, keterwakilan perempuan itu sangat sulit sekali, apalagi partai-partai baru ini. Partai-partai baru yang katanya secara verifikasi faktual sudah lolos ya, tapi faktanya ketika mereka diminta untuk mengusulkan siapa calon anggota legislatif dari partainya, sulit mereka mencarinya. Artinya ada persoalan sebenarnya dengan verifikasi faktual. Keanggotaannya yang tanda kutip ya mungkin tidak seperti yang dinilai atau dianggap memenuhi syarat oleh KPU. Faktanya mereka kesulitan gitu. Makanya ada beberapa daerah pemilihan itu kan memang tidak terpenuhi gitu. Nah, apalagi partai-partai yang sudah lama atau partai-partai Senayan ini. Mungkin dalam konteks pemilih daftar calon laki-laki perempuan juga sulit mereka di beberapa daerah. Nah, ini kan juga persoalan dalam konteks rekrutmen ya. Nah, belum lagi seleksi untuk menempatkan bahwa orang-orang ini memang kompeten, orang-orang yang dicalonkan partai ini memang punya kualifikasi untuk duduk sebagai calon anggota legislatif. Itu persoalan berikutnya yang perlu kita jawab itu. Nah, bagaimana dengan pencalon presiden? Nah, tadi disebutkan bahwa ada Anies Baswedan. Setahu saya Anies juga termasuk sebenarnya bukan partai ya, bukan kader partai, tapi dia termasuk orang yang mendirikan mungkin semacam kelompok kepentingan dulu yang namanya Nasional Demokrat dulu ya, yang ada namanya sebelum bertransformasi menjadi partai politik. Kan kumpulan para cendekiawan juga tentang restorasi Indonesia. Tapi pada akhirnya kan berubah karena ada persoalan-persoalan dengan persyaratan-persyaratan itu akhirnya beberapa yang mundur kan. Nah, jadi barangkali memang penting untuk kita bahas bahwa partai politik itu memang dalam tanda kutip gagal untuk menyiapkan calon-calon pemimpinnya. Padahal pada fungsi partai politik itu satu diantaranya memang menyiapkan calon pemimpin baik di tingkat lokal maupun nasional. Nah, persoalan itu yang barangkali saya yakin harus menjadi catatan bagi partai politik gitu ya. Dan yang kedua persoalannya juga partai agak pragmatis hari ini gitu. Dia tidak bicara ideologis ya. Kenapa begitu? Ya mereka berkontestasi dalam pemilihan presiden itu kan satu diantaranya adalah harus menang. Nah, karena bicara kemenangan, bicara popularitas. Bicara tentang berapa elektabilitas yang dimiliki. Nah, akhirnya ya kalau ada tokoh masyarakat yang walaupun bukan kader partai tapi mau diajak bergabung dengan partai politik, dicalonkan asal populer dia bisa dijadikan calon gitu. Nah, kandidasi ya persoalan apakah dia memiliki pemahaman ideologi terkait dengan partai politik itu nomor 2 itu. Jadi ini persoalan kita ya. Jadi kalau Bung Sandi tanyakan apakah memang partai kita ini mendasarkan pada ideologi, saya pikir tidak juga. Dia lebih kepada bagaimana ya ibaratnya sekarang ini liberalisasi politik ini apa maunya pasar gitu. Jadi kalau pasar tuh kami maunya ini karena dukungannya begini ya udah diberikan ini produknya gitu. Dalam konteks marketing kan begitu. Betul. Nah, ini calonnya, makanya muncul nama-nama yang di luar kader partai. Dan kecenderungannya produknya instan ya Prof. Instan. Nah, itu. Ya, mudah-mudahan dalam konteks presiden kita tidak instan semua. Mudah-mudahan bisa memikirkan bahwa dia juga punya konsep bagaimana membangun bangsa ini. Karena saya lihat nama-nama besar sekarang ini luar biasa gitu ya. Kita berharap tidak instan tapi tidak tahu juga dengan bagaimana memikirkan bangsa ini. Saya pikir juga rugi kita. Nah, mudah-mudahan lah nama Anies, nama Ganjar, Mahfud MD, kemudian ada nama Prabowo, ada Muhaimin Iskandar, ada Gibran, macam-macam.
kita berharap banyak lah bahwa mereka tidak berpikir kelompok atau partai mereka, tapi juga berpikir bangsa ini. Gitu. Oke. Tapi kita masih ini, Prof, terkait dengan nominasi dan kandidasi. Saya tarik lagi. Ya. Ada variabel-variabel lain yang menentukan dan proses di internal partai itu dipengaruhi dari salah satunya adalah bagaimana pengelolaan keuangan partai. Oh iya. Nah, pengelolaan keuangan partai itu mempengaruhi proses kandidasi ternyata kalau dalam beberapa riset yang dilakukan teman-teman di UGM gitu terkait dengan partai politik hari ini. Salah satunya ada beberapa sumber keuangan partai yang bisa kita telusuri ya. Pertama mulai dari dana bantuan parpol, dana iuran, lalu kemudian dana hibah yang diberikan dari luar, lalu kemudian sumbangan-sumbangan. Tapi yang terjadi adalah dominasi partai politik di Indonesia, hasil data yang saya himpun dari teman-teman UGM itu, mereka lebih banyak partai politik kita itu bergantung dari pembiayaan elit partai yang sedang duduk. Artinya ada proses yang membuat ketergantungan keputusan-keputusan yang akhirnya melakukan kandidasi, dukungan-dukungan politik itu syarat sekali dengan kepentingan oligarki akhirnya di tingkat partai. Nah, Prof, bagaimana melihat kandidasi keterkaitannya dengan keuangan partai itu tadi? Ya, sebuah institusi ya itu tidak mungkin tidak ada pembiayaan. Kalau berharap ada sumbangan anggota aja tidak memenuhi lah gitu. Saya termasuk orang yang memikirkan juga apakah partai politik dianggap bukan bagian dari penyelenggara negara gitu. Karena begini, dia menghasilkan kader-kader yang siap membantu penyelenggara negara. Paling tidak di legislatif lah. Di legislatif dia bicara tentang keuangan negara. Di DPR RI kan posisinya juga akan bicara dengan pemerintah bagaimana keuangan tuh. Nah, tapi dalam persoalannya mereka mencalonkan diri, mereka ikut kontestasi kan biaya sendiri, biaya partai. Sementara pemerintah ini ada birokrasi dibiayai oleh negara aktivitasnya. Nah, kan jadi pemikiran juga bagi kita gitu. Nah, sama-sama memikirkan negara tapi satu difasilitasi, satu lagi tidak. Hanya sumbangan partai. Sumbangan partai itu tergantung berapa jumlah suaranya. Padahal kerjanya sama aja memikirkan negara gitu. Nah, jadi memang ada wacana terkait dengan negara memberi bantuan keuangan tidak hanya dihitung per suara saja, 1.000 per suara itu atau 1.100 per suara itu. Tapi sekarang betul-betul dianggarkan betul untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan yang terkait dengan partai politik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengantisipasi supaya pembiayanya tidak didominasi oleh pengusaha, tidak didominasi oleh pemilik partai, sehingga ketika partai itu memiliki kekuasaan, mereka yang menentukan arahnya. Ini yang jadi persoalan besar bagi bangsa kita ini. Jadi wacana ini sudah ada sebelumnya ya. Kita berharap lah. Kita ilustrasikan saja lah Sandi ya. Misalnya setiap partai itu dapat uang 1 triliun lah setahun itu. Coba bayangkan kita ada berapa? 18 partai 18 triliun. 1 triliun saja setiap partai itu kita bagilah ke dalam berapa provinsi kita sekarang ini. Ada sekitar 38 provinsi ya. Kita bulatkanlah 40 provinsi. Biar mudah kita hitung-hitung. 1 triliun dibagi 40 provinsi, kita anggaplah bahwa uang itu akan didistribusikan ke DPW atau DPD di daerah. Berarti 250 miliar baru satu partai. Itu tidak ada uang tertinggal di DPP loh. Nah, 250 miliar dibagi per kabupaten kota untuk kegiatan mereka. Anda letaklah 10 kabupaten kota 10 DPC lah. Berarti 25 miliar. Nah, 25 miliar nanti ada ranting-rantingnya. Nah, letaklah 10 juga. Berarti sekitar 2,5 miliar bagi 12 bulan untuk kegiatan pendidikan politik saja ya. Jadi uang itu tidak cukup, 1 triliun ini saja tidak cukup logikanya gitu. Nah, sekarang ada kegiatan-kegiatan mereka untuk membuat rekrutmen, pendidikan politik. Uang mana yang mereka gunakan? Mau tidak mau tentu uang sumbangan partai. Sumbangan partai dari mana? Dari anggota tidak cukup lah. Kemudian kan dipungut lah. Kalau di partai tertentu kan gaji dia sebagai anggota legislatif itu dipungut beberapa persen kan. Nah, karena kekurangannya ketua partai lah yang menyumbang. Nah, ketika ketua partai menyumbang baik di daerah, mereka menjadi decision maker yang tidak bisa ditawar lagi karena mereka kontribusinya sangat nyata. Nah, akibatnya tidak ada demokrasi di tubuh partai. Karena kita tergantung pada ketua partai itu untuk membiayai kegiatan partai. Nah, ini yang harus diselesaikan dulu gitu. Kalau kita bicara otonomi partai, bicara tentang demokratisasi di partai, di internal partai, ya memang harus ada bicara pembiayaan partai yang otonom dulu gitu. Dalam arti ya tentu ada kontribusi lah dari semua pihak. Termasuk dalam hal ini menurut saya ya negara juga harus memikirkan. Karena dia juga memikirkan bagaimana menyelenggarakan negara gitu. Oke, Prof. Kita coba pindah sedikit, Prof, ke persoalan terkait dengan keputusan-keputusan strategis yang dibuat oleh partai ya. Nah,
ini menjadi satu hal yang juga menjadi sorotan ketika kita bicara demokratisasi di internal partai. Seperti apa aspirasi kader, aspirasi masyarakat itu menjadi representasi dari keputusan-keputusan partai. Nah hari ini terkadang ya keputusan partainya lain, kadernya tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh pimpinan partai terkadang. Artinya ada persoalan soal cara menarik kesimpulan atau keputusan-keputusan yang dilakukan oleh para pimpinan partai. Nah, bagaimana Prof melihat persoalan apakah seberapa penting ideologi itu hari ini bagi partai politik kita dalam era yang modern seperti sekarang gitu? Karena mereka melihat persoalan-persoalan kita itu sangat teknis dan sangat sosiologis dibandingkan sangat ideologis gitu. Ya, satu yang menjadi identitas partai itu adalah ideologi. Turunan ideologi itu adalah pada manifesto, apa nanti program kegiatan dan perjuangan mereka, garis perjuangan mereka ya. Nah persoalan sekarang apakah ideologi masih menjadi pertimbangan partai? Saya pikir tidak juga gitu. Bukan tidak ada ya, tapi tidak sepenuhnya begitu. Tidak sepenuhnya. Nah karena saya bilang tadi bahwa ada liberalisasi politik sehingga dia melihat dalam konteks yang pragmatis ya, jangka pendek. Asal bisa bertahan dalam kondisi politik yang semakin dinamis ini ya mereka bisa menggunakan apapun cara untuk bisa eksis gitu. Nah persoalan ideologi ini persoalan nomor 2 di partai gitu. Nah makanya dalam konteks ini partai itu memang ditujukan untuk mencari kekuasaan dan bisa mempertahankan kekuasaan. Makanya ketika ada tawaran-tawaran dari pemerintahan yang terbentuk, dari partai penguasa, kemudian ada koalisi, mereka mau bergabung. Nah ketika bergabung bagian dari pemerintahan tentu posisinya di lembaga legislatif akan berkurang daya kritisnya. Jadi makna check and balance itu tidak akan berjalan maksimal lagi gitu. Karena kenapa? Karena ketua partai mereka itu berada pada posisi di kementerian. Nah kalau ada kebijakan pemerintah yang memang minta persetujuan DPR, ya tentu diamankan dulu. Artinya bahwa silakan Anda kritisi ini, tapi ya pada akhirnya terima kebijakan-kebijakan seperti ini. Kita bisa lihat lah Sandi ya. Bagaimana undang-undang yang sebenarnya di masyarakat itu ditolak, di DPR kan lancar-lancar saja. Padahal dalam persoalan kita hari ini adalah bahwa apa yang diperjuangkan DPR itu kan representasi kepentingan masyarakat. Dialah undang-undang Cipta Kerja, bahkan undang-undang Minerba. Ya, undang-undang ya macam-macam menurut saya yang semuanya akhirnya DPR itu di fait accompli untuk menerima itu gitu. Nah persoalan seperti itu bisa enggak dikritisi? Bisa sebenarnya, tapi ada ketakutan dalam tanda kutip ya. Karena ada juga hak recall yang dimiliki oleh ketua partai. Kalau Anda terlalu kritis ya keluar saja. Iya, keluar saja. Nah, sementara mereka berjuang untuk kampanye dengan uang sendiri, untuk menjadi anggota dewan, tentu tidak mudah bagi dia. Betul. Dia harus mengaspirasikan kepentingan publik yang mendukungnya. Di sisi lain dia berhadapan dengan kepentingan partai. Nah, ini yang tidak klop menurut saya. Nah, makanya dalam hal ini penting bagi kita untuk juga mengatur ya supaya tidak ada konflik of interest ini ya harus dipikirkan juga lah gimana supaya anggota DPR itu bebas membuat keputusannya dengan tidak ada ancaman recall dari ketua partai ya sepanjang memang memperjuangkan kepentingan masyarakat karena dia berasal dari daerah pemilihan mereka gitu. Nah ini tentu menjadi pemikiran kita bersama ya agar partai politik kita ke depan itu menjadi lebih kuat dan memang mencerminkan kepentingan masyarakat ketika berada di lembaga legislatif gitu. Oke Prof, baik. Tidak terasa teman-teman kita hampir di penghujung sesi podcast Daily Talk kita pada hari ini. Tapi sebelum saya ingin menutup, saya pengen Prof menyampaikan closing statement terkait dengan situasi demokrasi dan partai politik kita di Indonesia secara umum gitu dan kesimpulannya silakan Prof sampaikan. Ya, pertama perlu kita menggarisbawahi bahwa tidak mungkin demokrasi tanpa ada partai politik. Tapi partai politik yang seperti apa? Tentu partai politik pertama yang mendasarkan dirinya pada ideologi untuk memberi identitas kepada masyarakat bahwa ideologi inilah yang menjadi arah perjuangannya. Tentu ideologi ini didasari dengan ideologi Pancasila dulu yang menjadi dasar kita. Tidak boleh ideologi lain ya karena itu sudah menjadi tawaran kita dalam bernegara. Yang kedua, bagaimanapun kemandirian partai juga harus menjadi bagian yang tidak kalah penting gitu. Nah kalau tidak tentu akan berdampak kepada adanya kelompok-kelompok dalam partai yang mendominasi pembuatan keputusan. Ketika partai bergantung kepada satu kelompok, ya tidak ada lagi yang namanya demokrasi di internal partai. Nah yang ketiga yang paling penting bahwa partai politik itu hidup dari perwakilan dia di dalam masyarakat. Artinya bahwa dia punya garis perjuangan untuk mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Nah kalau itu sudah dilakukan, pelembagaan partai akan menjadi lebih baik. Dan saya yakin kalau ini bisa diterjemahkan oleh pimpinan partai, insya Allah demokrasi kita menjadi demokrasi yang berorientasi pada substansi untuk kesejahteraan masyarakat.
Oke, baik Prof, terima kasih teman-teman semua. Ya. Baiklah, itu tadi episode kita kali ini bersama Prof. Asrinaldi dari Universitas Andalas Sumatera Barat dan teman-teman semua dan seluruh Sivitas Akademika. Kata kunci ketika kita memahami konteks politik adalah ruang untuk kita kemudian menemukan satu kata, yakni civic virtue atau yang disebut sebagai kebajikan publik. Artinya dinamika politik itu harus berlangsung dan idealnya harus mengarah kepada kebajikan-kebajikan publik tersebut. Dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama Prof. Asrinaldi memberikan banyak informasi dan tambahan pengetahuan bagi kita, dan tentunya bagi teman-teman Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung. Jangan lupa nonton kembali episode-episode selanjutnya dalam Daily Talks Politik Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Terima kasih. Saya Ariandi Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.